Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Saya atas nama Nilis Monastari selaku pemateri pertama. Saya Nur Azikin selaku pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan hubungan masyarakat dengan pendidikan. Sebelum itu, yang pertama yang harus diketahui yaitu apakah masyarakat berperan penting dalam pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah lembaga milik negara dan masyarakat. Oleh karena itu, maka sudah pasti masyarakat berperan penting dalam terselenggaranya pendidikan. Dalam membuat sebuah tujuan pendidikan, di samping pemerintah yang memegang kekuasaan untuk menentukan tujuan dasar, masyarakat pun berperan yang akan dijalani oleh anak-anaknya. Karena tanpa adanya peran masyarakat, pendidikan yang berlangsung tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kebutuhan terakhir bagi anak-anaknya untuk bisa bersosialisasi lagi pada lingkungan masyarakat setelah mereka keluar dari sekolahnya. Kemudian selanjutnya itu peran masyarakat terhadap pendidikan. Yang pertama itu peran serta masyarakat dengan menggunakan jasa yang di sini saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian peran serta dengan menggunakan jasa yang tersedia. Jenis peran serta masyarakat ini merupakan jenis paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jenis jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah. Kemudian yang kedua yaitu peran serta dengan memberikan kontribusi dana bahan dan tenaga. Masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pengembangan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, dan tenaga. Kemudian yang ketiga yaitu peran serta secara pasif, artinya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh sekolah, komite sekolah. Misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan tersebut dengan mematuhinya. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada Sendiri sini sebagai materi kedua. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar seseorang yang harus terpenuhi sebelum kebutuhan lainnya dipenuhi. Sebagai contoh, seorang guru kelas memperhatikan seseorang murid saat jam istirahat sedang duduk tanpa mengeluarkan bekal makanan dan memperhatikan siswa lemas dan tidak bersemangat. Sang guru pun menghampiri dan memberikan roti untuk dimakan olehnya. Seketika siswa tersebut kembali tersenyum dan mulai menunjukkan semangat dalam pembelajaran. Guru tersebut pun memberikan masukan agar sekolah menyediakan program makanan siang yang murah dan bahkan gratis, khusus siswa yang kurang mampu. Dan berkolaborasi dengan orang tua siswa terkait program ini. Sekolah pun perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan siswa, bahkan guru sekalipun, seperti di ruang kelas dengan kapasitas yang memadai, kamar mandi atau toilet yang bersih dan cukup, menyediakan ruangan dan lahan untuk beristirahat, contoh taman, kantin, dan lainnya. Yang kedua itu pemenuhan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan selanjutnya yakni rasa aman, di mana tahapan ini mulai menjadi sedikit kompleks dikarenakan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan sangat diperhitungkan oleh setiap orang tua siswa dalam pengaplikasiannya. Orang tua akan lebih merasa aman dan tenang saat sekolah siswanya yang mendapatkan fasilitas baik seperti ada petugas keamanan di gerbang sekolah, pemasangan CCTV di lingkungan sekolah. Setiap ruangan memiliki fasilitas seperti aparat atau sensor kebakaran dan lainnya. Selanjutnya itu pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Dalam teori Maslow ini diharapkan seseorang guru atau pendidik menerapkan sikap dan pendekatan secara personal untuk setiap siswa, dikarenakan setiap siswa memiliki cara penerimaan dan karakteristik yang berbeda. Contoh, hubungan guru dengan pendidikan dengan siswa yakni
saat memberikan pertanyaan dan siswa memberikan tanggapan, maka guru harus memberikan apresiasi dan umpan balik dengan kalimat yang positif. Guru perlu mendengarkan apa yang disampaikan siswa, menghormati hasil pemikiran dan perasaannya, bahkan setiap pendapat dan keputusan pun harus direspon dengan baik. Selain itu, perlu mengerti bahwa hubungan siswa dengan siswa juga perlu diperhatikan. Untuk mencapai kebutuhan ini, contohnya siswa diberikan tugas untuk kerja kelompok yang akan dipresentasikan, maka antar siswa dalam kelompok harus mampu menciptakan sikap saling percaya dan menghargai, mendengarkan pendapat dan tanggapan satu dengan yang lain, serta asertif dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan harga diri. Pemenuhan kebutuhan selanjutnya adalah harga diri. Contohnya, siswa yang diberikan kepercayaan untuk mengikuti kepanitiaan seperti OASIS atau organisasi kesiswaan atau mengikuti perlombaan yang mewakili kelas bahkan sekolah. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa yang memenangkan perlombaan dan memberikan semangat terus kepada siswa yang tidak mendapatkan prestasi. Sekolah dan guru juga perlu memperhatikan terkait peringatan hukuman yang diberikan. Contoh, siswa yang melanggar peraturan seperti telat masuk kelas, tidak menggunakan dasi, dan lain-lainnya. Maka siswa diberikan peringatan atau teguran secara personal atau di dalam ruangan BK dan tidak di depan umum. Dan terakhir itu pemenuhan aktualitas diri. Kebutuhan terakhir yaitu dan menjadi puncak dari pemenuhan kebutuhan yaitu akualitas diri atau puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Pendekatan dalam aplikasi di sekolah yakni guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamali dan menemukan kemampuan dan potensinya sendiri dan pembelajaran yang melibatkan aktivitas meta kognitif dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk Saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai kebutuhan humas dalam pendidikan. Yang pertama yaitu riset. Riset merupakan proses penghimpunan fakta lapangan, pencatatan dan menganalisis data yang berkaitan dengan humas agar tercipta hubungan antar masyarakat dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, media. Media sangat diperlukan dalam kebutuhan humas karena media digunakan untuk mencari informasi umum sebagai sarana publikasi di mana segala informasi sekolah akan mudah diketahui oleh masyarakat. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Dan ketiga, komunikasi. Komunikasi berperan penting dalam humas karena untuk membentuk dan memelihara hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik antara humas dalam lembaga pendidikan akan menciptakan pengertian dan dukungan untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah. Yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama dalam humas juga sangat penting dalam menjaga kualitas hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Kerjasama yang baik tentu akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan-tujuan. Yang kelima yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan proses untuk melakukan pengontrolan akan waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas. Sebagai seorang humas, penting dalam melakukan manajemen waktu agar dapat menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu public speaking. Public speaking juga merupakan skill penting seorang public relation. Kita akan dituntut berbicara di depan publik atau media, dan di masa lalu public speaking biasanya dilakukan secara offline. Akan tetapi saat ini public speaking seringkali dilakukan secara online. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya itu saja materi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.